Perkenalkan, nama saya Aisyah Ningsi sebagai pembicara 2 Opening Government. Perkenalkan, saya Dikasih Rezeki sebagai pembicara 1 Opening Opposition. Perkenalkan, saya Fania Sakina Ramadhani sebagai pembicara 2 Opening Opposition. Perkenalkan, nama saya Farisa Nurul Akma, saya sebagai pembicara 1 dari tim Closing Government. Perkenalkan, saya Rita Laila Fadila sebagai pembicara 2 Closing Government. Perkenalkan, saya Nafita Fiska Putri sebagai pembicara 1 Closing Opposition. Perkenalkan, saya Noviana Isnainian Fitria sebagai pembicara 2 Closing Opposition. Yang terhormat, pimpinan sidang, rekan-rekan dewan yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai pembicara pertama dari pihak Opening Government untuk menyampaikan sikap kami terhadap mosi dewan ini akan mewajibkan seluruh platform streaming internasional membayar royalti tambahan untuk konten kreator di Indonesia. Kami memahami bahwa isu ini berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi global dan perlindungan terhadap pelaku industri kreatif nasional. Oleh karena itu, sejak awal kami tegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap globalisasi digital, melainkan upaya menata ulang relasi yang timpang agar lebih adil bagi kreator lokal. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi kreator Indonesia untuk menampilkan karyanya ke pasar internasional melalui platform streaming global, karya musik, film, podcast, dan juga konten visual lainnya dapat diakses oleh jutaan pengguna. Namun, di balik peluang tersebut terdapat persoalan mendasar yang kerap diabaikan. Platform streaming internasional memperoleh keuntungan yang sangat besar dari distribusi konten kreator Indonesia, baik melalui iklan, langganan, maupun data pengguna. Sayangnya, keuntungan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan kreator. Banyak kreator lokal yang hanya menerima royalti dalam jumlah kecil, bahkan tidak jarang harus menerima syarat kerjasama yang tidak setara karena posisi tawar mereka yang lemah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka industri kreatif Indonesia hanya akan menjadi pemasok konten murah bagi korporasi global tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Atas dasar itulah, pemerintah dalam mosi ini mengambil sikap tegas bahwa negara perlu hadir secara aktif. Kami berpandangan bahwa mewajibkan platform streaming internasional membayar royalti tambahan adalah sebuah langkah yang sah, proporsional, dan juga berkeadilan. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk membebani secara berlebihan, melainkan untuk memastikan bahwa kontribusi kreator Indonesia dihargai secara layak. Pemerintah berperan sebagai penyeimbang dalam relasi antara kreator lokal dan juga platform global yang memiliki kekuatan ekonomi dan juga regulasi lintas negara. Dalam implementasinya, kewajiban royalti tambahan ini akan diatur melalui regulasi resmi yang jelas dan juga terukur. Pemerintah menetapkan standar perhitungan royalti berdasarkan penggunaan konten kreator Indonesia, seperti jumlah pemutaran, durasi konsumsi, dan juga pendapatan yang dihasilkan dari konten tersebut. Royalti tambahan ini kemudian dikumpulkan melalui lembaga resmi yang transparan dan diawasi oleh negara, sehingga tidak disalahgunakan. Dana yang terkumpul akan didistribusikan secara langsung oleh kreator atau pemegang hak cipta sesuai dengan kontribusi masing-masing. Model ini memastikan dua hal penting. Yang pertama, platform tetap dapat beroperasi tanpa hambatan berlebihan, dan yang kedua, kreator mendapatkan hak ekonomi yang lebih adil atas karya mereka. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem industri kreatif yang
Wabarakatuh yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya sebagai pihak satu opening opposition akan mengajukan perdebatan dan mosi. Dewan ini akan mewajibkan seluruh platform streaming internasional membayar royalti tambahan untuk konten kreator Indonesia. Mosi ini sekilas memang dapat kita pahami bahwa narasinya sangat berpihak pada kreator Indonesia. Negara berasumsi bahwa kreator lokal sering dirugikan oleh platform streaming internasional, dan karena hal itu negara juga mewajibkan pembayaran royalti tambahan untuk konten kreator Indonesia. Namun yang harus kita pahami adalah apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dapat memperbaiki kesejahteraan kreator lokal atau justru akan semakin membuat ruang gerak mereka dalam dunia streaming jadi terbatas. Sebagai pihak oposisi, kami memahami bahwa keadilan memang sangat diperlukan. Namun bagaimana dampak dari kebijakan tersebut apabila diberlakukan secara terus-menerus? Industri streaming, terutama streaming internasional, adalah industri lintas negara yang bergerak secara global dan tentu memiliki risiko. Di saat suatu negara mewajibkan pembayaran finansial secara sepihak pada negara lain, negara tersebut dapat mengubah keseimbangan ekonomi global dan karena hal itu belum tentu berdampak positif pada kreator lokal. Berdasarkan pernyataan tersebut, pihak opposition dengan tegas menyatakan bahwa kami menolak kebijakan bagi seluruh platform streaming internasional untuk membayar yang tambahan pada konten kreator Indonesia. Hal ini bukan berarti kami tidak memikirkan keadilan kesejahteraan kreator lokal, akan tapi justru kami menilai bahwa mosi ini dapat memberikan kreator Indonesia, terutama kreator kecil dan pemula yang membutuhkan ruang gerak yang lebih bebas dan lebih luas serta perlindungan. Masalah utama di sini bukan hanya tentang royalti, tapi juga ada pada kurangnya transparansi pendapatan mereka dan perlindungan kontrak yang lemah. Sebelumnya, pemerintah mengungkap beropini bahwa kebijakan ini akan meningkatkan keadilan ekonomi dan memperkuat posisi kreator Indonesia. Padahal saat kita mengenai lebih dalam lagi, kebijakan ini dapat berisiko membuat kesejahteraan dan posisi kreator Indonesia di mata internasional menjadi turun. Peluang kreator lokal dapat hilang apabila negara mewajibkan platform streaming internasional membayar royalti tambahan. Selain itu, platform streaming tersebut juga akan lebih memprioritaskan negara lain yang lebih baik. Padahal, adanya platform streaming internasional ini membuka jalan baru bagi kreator lokal untuk dapat mengembangkan sayapnya. Beberapa solusi alternatif yang kita tawarkan untuk mosi ini yaitu pemberian keuntungan tertentu bagi kreator Indonesia yang dapat dilihat dinilai dari skema intensif kinerja mereka dalam menyajikan konten. Keuntungan tertentu tersebut dapat membantu kreator untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka akan termotivasi untuk terus berbagi konten. Selain itu, alternatif yang lain yaitu pemanfaatan sumber dana dari platform digital. Dana ini dapat berasal dari pajak masyarakat Indonesia. Konten kreator sudah seharusnya diberi informasi berupa transparansi dana. Melalui hal tersebut, dan keterbukaan pendapatan dapat dijamin. Dengan judi terbuka, status quo saat ini memang belum dapat menjamin kesejahteraan kreator Indonesia. Namun, masih ada ruang dan akses internasional bagi kreator lokal untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan potensinya. Negara tidak seharusnya memperlakukan kebijakan yang justru berpotensi melemahkan dan membatasi ruang gerak para konten kreator lokal. Beberapa argumen yang memperkuat pendirian kami. Pertama, mosi ini secara langsung dapat membatasi ruang gerak kreator Indonesia, terlebih kreator kecil dan pemula. Di saat biaya operasional terlalu tinggi, platform streaming akan lebih memprioritaskan kreator dengan konten yang sudah lebih populer, menguntungkan dan minim resikonya. Akibatnya, kreator baru yang sudah populer dan masih merintis akan semakin redup dan hanya kreator besar yang akan bertahan. Yang kedua, mosi ini mempunyai risiko yang dapat menggeser Indonesia secara perlahan dari industri streaming global. Adanya tuntutan kewajiban membayar royalti tambahan dapat membuat platform global mengurangi jumlah konten Indonesia. Dalam jangka waktu yang lama, kreator Indonesia dapat kehilangan akses terhadap audiens internasional dan menutup peluang-peluang pendapatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pembayaran royalti tambahan dari platform streaming internasional tidak menjamin keadilan bagi konten kreator Indonesia. Tidak hanya transparansi pembagian pendapatan, royalti sangat memungkinkan bahwa dana hanya mengalir pada kreator-kreator yang sudah populer dan besar namanya atau bahkan bisa masuk dalam ruang gerak. Tanpa adanya perbaikan dalam hal ini, penambahan royalti akan menciptakan perkembangan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, kami semakin meyakinkan bahwa mosi ini tidak layak diterima. Mosi ini memang memberikan harapan yang indah, namun juga memiliki risiko yang terlalu tinggi jika dipraktikkan secara nyata. Oleh karena itu, kami tidak
tugas promosi Dewan ini akan mewajibkan seluruh platform streaming internasional membayar royalti tambahan untuk konten kreator Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, rekan-rekan dari pihak oposisi, saya berdiri sebagai wakil Perdana Menteri untuk memperkuat dan memenangkan posisi tim kami, yaitu tim pemerintah membuka dan menyajikan argumen kedua dari pembicaraan pertama kami yang telah membuktikan adanya kegagalan pasar dan ketidakadilan ekonomi yang harus segera diatasi. Untuk argumen kedua dari opening government pembicaraan kedua, yaitu penguatan kedaulatan budaya dan keberlanjutan industri kreatif nasional. Argumen kedua dari tim opening government berfokus pada manfaat makro kebijakan ini bagi kepentingan nasional Indonesia, khususnya di bidang budaya dan ekonomi kreatif. Sebelum saya masuk ke argumen utama, izinkan saya menegaskan kembali dari sisa dari tim kami, yaitu kegagalan pasar digital menyebabkan eksploitasi nilai ekonomi dan nilai budaya kreatif lokal oleh platform global yang memonopoli, sehingga adanya pembayaran royalti adalah solusi yang adil dan strategis yang perlu diambil. Untuk poin pertama, yaitu mendorong produksi konten lokal yang memiliki nilai. Dewan Juri yang terhormat mewajibkan platform membayar royalti tambahan menciptakan penambahan finansial yang kuat bagi kreator untuk terus berkreasi menciptakan karya-karyanya. Kami memandang cara pembayaran royalti ini sebagai jaringan pengamanan ekonomi yang penting untuk dilakukan. Saat ini, model ad revenue memaksa kreator hanya berfokus pada kuantitas atau sensasi untuk mengejar viewers secara instan. Ketika kreator merasa karyanya dihargai secara layak dan memiliki stabilitas finansial yang stabil, mereka akan terdorong untuk beralih fokus dari kuantitas ke kualitas dan originalitas karya yang mereka hasilkan, di mana ini pasti membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Manfaatnya yaitu sebagai keberlanjutan finansial ini adalah kunci, terutama bagi konten-konten yang memiliki nilai budaya dan edukasi, seperti sastra, film, musik tradisional, dan dokumenter budaya seringkali tidak seramai konten remeh atau konten-konten seperti vlog atau gaming dari sisi pendapatan iklannya. Namun nilai budaya dan edukasi konten-konten ini jauh lebih tinggi. Royalti tambahan ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi genre-genre konten berbobot yang selama ini termarginalkan, sehingga memperkaya keragaman budaya digital Indonesia perlu dilakukan. Kami percaya stabilitas ekonomi melahirkan kualitas seni yang baik. Untuk poin yang kedua, yaitu perlindungan terhadap budaya, bahasa, nilai-nilai, dan karya seni dari Indonesia tidak tenggelam di ruang digital. Dewan Juri, kita harus mengaku bahwa platform streaming internasional lebih memprioritaskan konten global atau yang sama dan pasti akan mengacak konten budaya Indonesia yang menjadi minoritas atau terpilihkan. Untuk poin yang pertama, yaitu sering menampilkan konten luar negeri. Platform-platform ini tanpa disadari dapat menjadi ajang budaya asing yang lebih dominan atau banyak diminati oleh masyarakat, sehingga konten lokal bisa dengan mudah terpilihkan oleh konten-konten luar negeri. Yang pada akhirnya konten-konten dari Indonesia pasti akan terlupakan. Dengan adanya pembayaran royalti tambahan, platform secara tidak langsung diberi insentif untuk lebih mempromosikan konten lokal yang mereka wajib membayar royalti, karena konsumsi konten tersebut akan memicu biaya operasional yang harus mereka bayar. Untuk yang kedua, yaitu penguatan status konten lokal sebagai aset nasional. Pembayaran royalti dari konsumsi di Indonesia mengaku bahwa konten tersebut bukan hanya komoditas global yang bisa dijualbelikan secara global, tapi itu merupakan budaya kita, mulai dari lagu, film, dan karya sastra. Konten tersebut juga termasuk aset budaya nasional yang harus dipertahankan. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas nilai ekonomi yang dihasilkan dari budayanya sendiri di ruang digital. Ketika platform diwajibkan membayar royalti karena konten yang ditonton dari Indonesia, itu sama halnya mengaku secara resmi bahwa harta kekayaan harus selalu dilindungi dan Indonesia berhak mengendalikan keuntungan di dunia digital. Untuk poin yang ketiga, yaitu stimulus ekonomi kreatif nasional. Pembayaran royalti tambahan ini akan menambah modal yang banyak ke dalam dunia ekonomi kreatif Indonesia. Uang ini akan mengalir kembali ke, untuk yang pertama, uang berjalan dan kembali ke kreator lokal. Dengan ini, kreator dapat menggunakan uang hasil pembayaran royalti untuk berinvestasi di peralatan seperti kamera, komputer, dan studio, agar kualitas konten yang dihasilkan semakin bagus dengan teknologi yang sering diperbarui mengikuti zaman. Mempekerjakan tim lokal seperti editor, kameramen, teknisi suara. Dengan ini membuat uang hanya berputar di dalam negeri. Untuk yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Industri kreatif menjadi lebih stabil dan mapan. Hal ini membuka banyak peluang bagi anak muda di bidang konten kreator dan musik. Untuk yang terakhir, peningkatan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Artinya adalah ketika pendapatan
yang didapat oleh konten kreator ini cukup tinggi, maka akan meningkatkan basis pajak negara dari sektor ekonomi kreatif. Dan ini menciptakan siklus ekonomi yang terstruktur, mulai dari pembayaran royalti yang masuk, kreator memiliki pendapatan yang tinggi, kemudian negara mendapatkan pajak yang lebih banyak, kemudian akhirnya ekonomi menjadi stabil. Dengan adanya kewajiban royalti ini, Indonesia dapat meniru keberhasilan Korea Selatan yang melindungi dan mempromosikan industri Hallyu-nya seperti K-pop atau drama. Tetapi dalam konteks digital, kita memastikan bahwa platform global yang mengambil keuntungan besar dari pasar, Indonesia turut bertanggung jawab dalam membangun fondasi ekonomi dan budaya digital Indonesia. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa mosi ini akan mewajibkan seluruh platform streaming internasional membayar royalti tambahan untuk kreator Indonesia adalah langkah yang tepat, adil, demi keadilan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan masa depan industri kreatif Indonesia. Kami bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Pemerintah dapat menentukan sederhana, yaitu kreator Indonesia dirugikan, maka solusinya adalah royalti tambahan. Klaim ini terdengar tegas, tetapi terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks. Industri kreatif global tidak rusak karena kurangnya kewajiban, melainkan karena ketimpangan struktur yang sejak awal tidak disentuh oleh mosi ini. Royalti tambahan tidak mengubah kontrak, tidak membuka algoritma, dan tidak memperkuat posisi tawar kreator. Yang berubah hanya satu hal, yaitu biaya platform meningkat, dan dalam industri global, biaya tidak pernah berhenti di perusahaan, sehingga biaya akan selalu dialihkan. Maka sejak awal mosi ini bukan solusi. Ia adalah kebijakan kreatif yang berisiko memindahkan beban dari platform ke kreator, lalu menyebutnya perlindungan. Sebagai pembicara kedua dari tim opening opposition, saya akan membuktikan bahwa mosi ini salah sasaran, merugikan kreator kecil, dan gagal menciptakan keadilan yang dijadikan. Tim opening government pembicara dua mencoba memberikan kewajiban royalti tambahan sebagai solusi untuk menjaga budaya dan memperkuat industri kreatif nasional. Namun narasi ini lebih bersifat idealis daripada realistis. Oke, berasumsi bahwa tambahan royalti otomatis akan melahirkan konten yang lebih berkualitas dan bernilai budaya. Ini adalah asumsi keliru. Kualitas konten tidak ditentukan oleh besarnya pendanaan, melainkan oleh relevansi terhadap audiens dan kemampuan kreator membaca pasar. Tidak ada jaminan bahwa royalti tambahan akan dialokasikan pada konten edukatif atau budaya seperti yang diklaim Oke. Lebih jauh, Oke menempatkan negara sebagai penentu arah konsumsi budaya digital. Padahal budaya tidak bertahan karena dipaksa melalui regulasi banyak, tetapi karena dipilih secara organik oleh masyarakat. Intervensi ini justru berisiko distorsi pasar dan menurunkan kepercayaan platform terhadap ekosistem Indonesia. Alih-alih memperkuat kreator, kewajiban royalti tambahan berpotensi mendorong platform mengurangi kolaborasi, promosi, dan investasi pada kreator untuk menekan biaya. Dalam kondisi ini, yang paling dibutuhkan bukan platform global, melainkan kreator lokal itu sendiri. Karena itu, government bakal membuktikan bahwa kebijakan ini efektif untuk melindungi budaya maupun menjaga keberlanjutan industri kreatif nasional. Argumen pertama dari opening opposition yaitu beban biaya akan dialihkan ke kreator. Kewajiban royalti tambahan menciptakan tekanan biaya bagi pelaku industri nasional dalam industri global. Tekanan biaya tidak pernah dibiarkan tanpa respon. Platform akan menyesuaikan strategi dengan mengurangi resiko dan menekan pengeluaran. Dampak dari penyesuaian ini langsung dirasakan oleh kreator lokal. Kerjasama akan dikurangi, promosi dibatasi, dan penyesuaian dan skema monetisasi diperketat. Kreator kecil dan menengah menjadi pihak pertama yang bisa dilakukan karena dianggap tidak memberikan keuntungan desa, alih-alih meningkatkan kesejahteraan kreator. Kebijakan ini justru menciptakan situasi di mana kreator harus bekerja lebih keras dengan
Jelas, platform akan memindahkan fokus ke negara lain yang lebih kompetitif. Pilihan ini rasional dalam logika bisnis global. Dampaknya bukan hanya berkurangnya investasi, tetapi juga menyusunnya eksplosif internasional bagi kreator Indonesia. Akses kolaborasi berdasarkan mutu, distribusi konten penyakit, dan daya saing kreator Indonesia di pasar global ikut melemah. Perlindungan yang dijanjikan pemerintah justru berujung pada pembatasan peluang dan isolasi kreator dari panggung internasional. Dewan yang terbuka, pemerintah menjadikan perlindungan melalui kewajiban royalti tambahan, tetapi kewajiban ini tidak menyentuh akar persoalan kreator Indonesia. Ia tidak memperkuat posisi tawar, tidak memperbaiki sistem distribusi, dan tidak mengubah relasi kuasa antara kreator dan platform. Yang terjadi hanyalah pemindahan beban dan risiko kepada kreator kecil serta kreator baru. Dalam jangka panjang, posisi ini mempersempit ruang tumbuh, membatasi regenerasi, dan melemahkan posisi Indonesia dalam ekosistem kreatif global. Perlindungan yang dibuat pemerintah berhenti sebagai narasi, sementara dampaknya nyata. Atas dasar itu, tim Opening Opposition dengan konsisten dan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan dari pemerintah dan juga oposisi sekalian. Sebagai pihak dari tim kuasi government, kami menegaskan sejak awal bahwa kami berdiri sejalan dengan tim OK dalam mendukung mosi ini. Kami sepakat bahwa relasi antara platform streaming internasional dan juga kreator Indonesia saat ini tidak berada dalam posisi yang seimbang. Platform global memiliki kekuatan ekonomi dan juga kontrol distribusi yang besar, sementara kreator lokal kerap berada pada posisi tawar yang lemah. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak bisa terus bersikap netral dan juga membiarkan ketimpangan tersebut berlangsung. Namun demikian, kami juga melihat bahwa tim OK belum sepenuhnya menutup peluang serangan dari pihak oposisi, terutama terkait nasib kreator kecil, risiko pasar global, dan juga mekanisme distribusi royalti. Oleh karena itu, peran kami hari ini bukan untuk mengulang argumen dari tim OK, melainkan untuk menyempurnakan dan juga memperkuat kebijakan ini agar lebih realistis, adil, dan juga mampu menjawab kekhawatiran tersebut dalam berbagai praktik. Tambahan untuk tim OK dari tim kami adalah: yang pertama, mereka telah tepat menjelaskan bahwa terdapat kegagalan pasar dalam industri streaming digital, di mana platform global memperoleh keuntungan besar dari distribusi konten lokal, sementara kreator Indonesia berada dalam posisi tawar yang lemah. Kami juga sepakat sepenuhnya dengan analisis tersebut. Namun yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh tim OK adalah bagaimana kebijakan ini dirancang agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh konten kreator besar yang sudah mapan, serta bagaimana negara memastikan bahwa royalti tambahan ini tidak kembali terkonsentrasi pada segelintir pihak saja. Celah inilah yang kemudian akan kami jadikan ruang serangan oleh oposisi, dan disinilah peran kami sebagai tim CID menjadi krusial. Kami menambahkan bahwa royalti tambahan ini tidak boleh dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri atau sekedar penambahan kewajiban finansial bagi platform. Royalti ini harus dilihat sebagai instrumen korektif negara untuk menata ulang struktur yang timpang. Melalui kebijakan ini, negara menetapkan standar minimum penghargaan atas karya kreator Indonesia, menciptakan jaring pengaman ekonomi bagi kreator kecil dan pemula agar tidak sepenuhnya bergantung pada popularitas instan, serta secara bertahap memperkuat posisi tawar kreator dalam relasi mereka dalam platform. Dalam pendekatan ini, royalti tambahan tidak hanya menjadi simbol keadilan, tapi benar berfungsi sebagai alat perlindungan dan juga keberlanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menyanggah argumen dari tim OO. Yang pertama, OO pembicara satu berargumen bahwa kewajiban royalti tambahan akan membatasi ruang gerak kreator kecil dan membuat platform mengurangi konten Indonesia. Argumen ini bermasalah karena mengasumsikan bahwa kondisi saat ini sudah berpihak pada kreator kecil. Faktanya, tanpa regulasi maka kreator kecil sudah kalah bersaing oleh algoritma, tidak punya perlindungan kontrak, dan sepenuhnya bergantung pada keputusan sepihak platform. Royalti tambahan justru menciptakan lantai dasar perlindungan ekonomi. Dengan dana yang dikelola negara atau lembaga resmi, distribusi royalti tidak harus mengikuti logika pasar murni. Negara bisa memastikan bahwa kreator kecil dan mencegah tetap menerima manfaat, bukan hanya kreator yang sudah populer saja.
Terkait bahwa platform akan meninggalkan Indonesia, ini lebih bersifat spekulasi ketakutan. Indonesia adalah pasar besar dengan jumlah pengguna tinggi dan juga konsumen konten yang masif. Platform tidak datang karena kebaikan hati, melainkan karena keuntungan. Kewajiban royalti tambahan yang proporsional tidak akan menghilangkan intensif ekonomi tersebut. Yang kedua, pembicara kedua juga menyatakan bahwa royalti tambahan tidak mengubah kontrak, tidak membuka algoritma, dan juga tidak memperkuat posisi tawar kreator. Kami juga sepakat pada satu hal, bahwa royalti bukan solusi tunggal, namun kesimpulan mereka sudah keliru. Justru tanpa stabilitas ekonomi, kreator tidak mungkin memperjuangkan transparansi kontrak atau algoritma. Kreator yang hidup dari pendapatan tidak pasti tidak memiliki daya tawar untuk menuntut perubahan struktural. Royalti tambahan berfungsi sebagai fondasi awal dengan yang timpang, bernegosiasi, dan tidak sepenuhnya tunduk pada algoritma. Jadi royalti tambahan bukanlah sebuah akhir, melainkan syarat awal untuk perubahan struktural yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen dari tim JK. Yang pertama, bahwa royalti tambahan menetapkan standar minimum keadilan tanpa intervensi negara. Nilai karya kreator Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh pasar global dan juga algoritma platform yang tidak netral. Dalam kondisi ini, karya kreator bisa ditekan serendah mungkin selama masih menguntungkan bagi platform tersebut. Royalti tambahan menegaskan bahwa karya kreator Indonesia memiliki nilai minimum yang harus dihormati dan tidak boleh ditekan sampai titik eksploitatif. Kebijakan ini bukan bertujuan menyamaratakan pendapatan, melainkan memastikan bahwa relasi antara platform dan kreator berjalan secara adil. Yang kedua, kebijakan ini membagi resiko secara adil. Saat ini hampir seluruh resiko ditanggung kreator, mulai dari biaya produksi yang dikeluarkan secara mandiri hingga ketidakpastian pendapatan yang sepenuhnya bergantung pada algoritma platform. Sementara itu, platform tetap menikmati keuntungan dari konten yang mereka distribusikan. Royalti tambahan memaksa platform ikut menanggung resiko ekonomi dari konten yang mereka monetisasi, sehingga konten tidak lagi sepenuhnya jatuh pada kreator. Dengan kata lain, pihak yang menikmati nilai juga harus ikut bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan budaya dan keberlanjutan industri kreatif. Konten budaya, edukasi, dan bahasa lokal saling kalah secara algoritmik, tetapi penting secara sosial. Pasar bebas tidak melindungi nilai ini. Royalti tambahan memberikan ruang bagi negara untuk menjaga keberagaman konten dan juga mencegah homogenisasi budaya digital. Dan kebijakan ini, konten lokal akan terus tersisih oleh konten global yang lebih menguntungkan secara instan. Dewan yang terhormat, tim OO menawarkan status quo dengan risiko yang nyata, sementara tim OK menawarkan arah yang benar. Dan kami menjaga memastikan arah tersebut benar-benar melindungi kreator secara nyata, bukan hanya normatif saja. Kebijakan ini bukan tentang memanjakan kreator, melainkan tentang mengakhiri relevansi ketimpangan yang selama ini dinormalisasikan. Atas dasar itu, kami tim Policy Government dengan tegas dan konsisten mendukung bahwa dewan ini akan mewajibkan seluruh platform streaming internasional membayar royalti tambahan untuk konten kreator Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan dari pihak pemerintah dan oposisi yang saya hormati. Sebagai opposition, kami berdiri bukan untuk sekedar menolakkan dari opposition, melainkan untuk membuka persoalan yang belum dijawab oleh pemerintah sepanjang bulan ini. Pemerintah sejak awal meminta emosi ini sebagai bentuk keadilan dan perlindungan bagi kreator Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan utama kami adalah, apakah kebijakan ini benar-benar memperkuat kreator atau justru menempatkan mereka dalam sistem yang semakin sempit dan tidak fleksibel? Kami sepakat bahwa kreator Indonesia layak dihargai, namun niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan kebijakan yang tepat. Dalam ekosistem digital global, kesalahan mendesain kebijakan justru bisa berdampak jangka panjang dan sulit diperbaiki. Selanjutnya, berbeda dengan
Kedua, klaim bahwa platform tidak akan meninggalkan Indonesia karena pasar kita besar adalah klaim yang terlalu optimistis. Dalam praktiknya, platform tidak perlu keluar dari Indonesia untuk melemahkan kreator lokal. Mereka cukup mengurangi promosi, investasi, dan kolaborasi konten lokal. Dampaknya tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat terasa bagi kreator dalam jangka panjang. Ekstensi 1. Ilusi perlindungan negara. Dewan yang terhormat, royalti tambahan menciptakan kesan bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi kreator. Namun pada praktiknya, kebijakan ini hanya menambah kompensasi finansial tanpa memperbaiki sistem yang sejak awal bermasalah. Kreator Indonesia masih menghadapi algoritma yang tidak transparan, kontrak sepihak, serta posisi tawar yang lemah terhadap platform. Selama struktur ini tidak diubah, tambahan royalti tidak benar-benar memberdayakan kreator, melainkan hanya membuat mereka bertahan di dalam sistem yang sama tanpa kendali yang lebih besar. Ekstensi 2. Homogenisasi dan standarisasi konten. Pemerintah mengklaim ingin melindungi keberagaman budaya digital Indonesia, namun justru kebijakan ini berpotensi mendorong homogenisasi konten. Ketika platform dibebani kewajiban tambahan, mereka akan bersikap rasional dengan memilih konten yang aman secara komersial, memiliki audiens yang besar, dan minim resiko finansial. Akibatnya, konten eksperimental, konten budaya daerah, serta konten edukatif yang tidak populer secara algoritmik akan semakin tersingkir. Pada akhirnya, yang bertahan bukan konten paling bernilai, tetapi konten paling aman. Ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah sendiri. Ekstensi yang ketiga, ketimpangan antar kreator semakin menguat. Dewan yang terhormat, pemerintah berulang kali menyatakan bahwa negara dapat mengatur distribusi royalti agar adil. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa setiap sistem distribusi kolektif selalu menciptakan hierarki baru. Kreator besar memiliki data, jaringan, dan daya tawar politik, sementara kreator kecil hanya menjadi objek kebijakan. Royalti tambahan tidak menghapus ketimpangan, melainkan melembagakannya dalam sistem yang lebih formal. Kreator tidak lagi bersaing secara sehat berdasarkan kualitas dan inovasi, tetapi berdasarkan posisi mereka dalam struktur distribusi. Dewan yang terhormat, perbedaan ini bukan soal apakah kreator pantas dihargai. Semua pihak sepakat akan hal itu. Perbedaan sejatinya adalah apakah kewajiban royalti tambahan adalah cara yang paling aman dan berkelanjutan untuk melindungi kreator Indonesia di ekosistem global. Dari seluruh rangkaian debat, pemerintah gagal membuktikan bahwa kebijakan ini tidak akan membatasi ruang kreator, mengurangi fleksibilitas industri, dan melemahkan daya saing global kreator Indonesia. Sebagai penutup, closing opposition menegaskan bahwa mosi ini terlihat adil secara normatif, tetapi beresiko besar secara struktural. Ia menjadikan perlindungan, namun berpotensi mengorbankan fleksibilitas dan daya saing kreator Indonesia di panggung internasional. Perlindungan sejati tidak datang dari kewajiban tambahan, melainkan dari ekosistem yang transparan, kompetitif, dan memberdayakan kreator sebagai aktor utama, bukan penerima kebijakan. Atas dasar itu, closing opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat, Tuan Juri dan rekan-rekan yang kami hormati, closing government menegaskan bahwa royalti tambahan bukan sekedar beban finansial, melainkan instrumen korektif negara untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam industri streaming global. Saat ini, nilai karya kreator Indonesia ditentukan oleh algoritma dan kepentingan pasar global yang tidak netral, sehingga konten lokal terutama yang bersifat budaya dan edukasi sering terpinggirkan secara ekonomi. Royalti tambahan menetapkan standar minimum penghargaan atas karya kreator Indonesia dan mencegah praktik eksploitasi nilai karya. Selain itu, kebijakan ini membagi risiko ekonomi secara lebih adil. Selama ini, kreator menanggung hampir seluruh risiko produksi dan ketidakpastian pendapatan, sementara platform menikmati keuntungan distribusi dan monetisasi. Dengan royalti tambahan,
merealisasi keuntungan dari tersebut agar relasi ekonomi menjadi lebih setara. Kedua, kebijakan ini melindungi kedaulatan budaya dan keberlanjutan ekosistem kreatif nasional. Tanpa kompensasi dan layak, kreator dapat menyesuaikan dengan selera global, sehingga terjadi homogenisasi dan erosi budaya lokal. Royalti tambahan menjadi ruang ekonomi bagi produksi konten yang berakar pada identitas Indonesia. Ketiga, royalti tambahan menciptakan efek pengganda ekonomi. Pendapatan yang lebih stabil memungkinkan peningkatan kualitas produksi, penciptaan lapangan kerja dan tentunya yang baru dari PKT lokal. Kebijakan ini merupakan investasi struktural negara untuk industri kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, kebijakan ini bukan menghambat inovasi, melainkan menyeimbang pasar dengan desain yang proporsional dan transparan. Regulasi justru menciptakan kepastian dasar yang dibutuhkan investasi jangka panjang. Inovasi yang sehat tidak dibangun di atas eksploitasi kreator lokal. Kami sebagai pihak kuasa hukum mengusulkan alternatif mekanisme berupa national royalty framework, yakni kewajiban royalti tambahan basis pendapatan platform dari pasar Indonesia. Platform menyetor prestasi sebagai pendapatan lokal lembaga kolektif independen nasional yang mengelola, mengaudit dan mendistribusikan royalti. Distribusi dilakukan secara berbeda berdasarkan kinerja kreator dan dukungan bagi kreator kecil serta menengah. Kepatuhan dijamin melalui intensif dan sanksi bertahap tanpa menghambat investasi. Sebagai pihak kuasa hukum, kami ingin menyampaikan satu hal yang penting. Ketika negara memilih tidak bertindak, negara sesungguhnya membiarkan modal global mendominasi. Royalti tambahan bukan ancaman bagi industri, melainkan jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak dibangun di atas ketimpangan. Demi keadilan ekonomi, kedaulatan budaya dan keberlanjutan kreatif Indonesia masih ini harus segera. Terima kasih. Indonesia di ekosistem digital global. Polisi ekosistem sejak awal menegaskan bahwa persoalan utama kreator Indonesia bukan sekedar jumlah royalti, melainkan posisi tawar, fleksibilitas, dan daya saing global. Dalam konteks inilah kami berdiri membuktikan bahwa kebijakan yang diajukan pemerintah tidak hanya gagal menyelesaikan akar masalah, tetapi berpotensi memperburuk dalam jangka panjang. Berbeda dengan opening opposition yang menyoroti dampak langsung terhadap kreator kecil dan risiko biaya, serta closing opposition bicara satu yang menekankan daya saing global kreator Indonesia. Kami sebagai pembicara perlu analisis pada konsekuensi struktural dari narasi quasi government. Kami menolak logika bahwa setiap intervensi negara otomatis menghadirkan keadilan. Tidak semua regulasi memperkuat akar rumah. Sebagian justru mengikat mereka dalam sistem yang semakin sempit, terstandarisasi dan tidak adaptif terhadap dinamika global. Oleh karena itu, fokus kami adalah menunjukkan bahwa yang kita melakukan koreksi struktural, melainkan simplifikasi dan masalah yang berbahaya. Quasi government berbicara membangun narasi bahwa pasar digital tidak netral dan oleh karena itu negara wajib melalui royalti tambahan. Kami sepakat bahwa pasar digital tidak netral. Namun kesimpulan pemerintah itu telah menunjukkan bahwa solusi terbaik dari kenetralan pasar adalah penyeragaman kewajiban finansial. Ketidaknetralan pasar digital tidak hanya soal distribusi uang, tetapi soal kontrol algoritma, akses
dalam kegiatan eksperimental atau tidak populer secara